Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tang binatang semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Jadi hari ini cuacanya sangat cerah ya. Bisa dilihat itu cahaya matahari begitu panas. Di sini saya mengambil kontennya setelah sholat Jumat. Masih siang ya. Jadi untuk kali ini saya akan membahas tentang persiapan yang kalian butuhkan untuk memelihara entok. Nah, jadi entok adalah jenis unggas yang menurut saya pribadi paling mudah untuk diternakkan, paling gampang perawatannya, dan paling menguntungkan ya. Kenapa seperti itu? Untuk alasan pertama, kenapa mudah dan gampang? Nah, karena memang perawatannya tidak terlalu rumit ya. Jadi selama ini saya itu memelihara entok ya, entah itu indukan ataupun anakan, tidak pernah sekalipun saya pakaikan vaksin. Dan alhamdulillah selama ini entok yang saya pelihara bisa tetap sehat, bisa tetap tumbuh besar ya, dan bagus-bagus. Alasan yang kedua kenapa begitu menguntungkan, karena pakan untuk entok sendiri itu mudah didapatkan ya, dan biayanya memang cukup murah. Selain bekatul sebagai bahan utamanya, ada juga bahan-bahan alam. Bisa kalian pakai keong ataupun bekecot, bisa juga pakai dedaunan hijau. Jadi memang gampang ya untuk pakannya sendiri, sehingga lebih menguntungkan untuk peternak. Jadi konten kali ini saya akan membahas apa saja yang perlu kalian siapkan untuk memelihara entok, terutama yang skala rumahan. Jadi untuk saya pribadi ya, pertama yang dibutuhkan adalah kandang. Jadi untuk ukuran kandangnya, di sebelah sana itu kurang lebih panjangnya itu 5 meter ya. Sedangkan kesininya ini kurang lebih 10-12 meter. Jadi memang tidak terlalu luas. Tapi kalian sudah bisa beternak entok untuk skala rumahan ya. Jadi untuk sampingan saja kalian bisa sudah. Yang kedua adalah tempat pakan teman-teman ya, ini bisa dilihat. Nah, untuk tempat pakannya sendiri juga tidak memakan biaya. Kenapa seperti itu? Karena yang saya gunakan ini untuk tripleknya, triplek bekas bangunan. Kebetulan di tempat saya bekerja lagi ada pembangunan, dan triplek sisanya bisa diambil untuk membuat wadah pakan atau tempat pakan seperti ini ya. Dan untuk kayunya juga bekas juga ini, sehingga memang tidak memakan biaya apapun. Yang mungkin biayanya cuma buat beli paku saja, itu pun tidak terlalu banyak. Yang ketiga adalah perlu kalian siapkan tempat minum. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk skala rumahan
untuk kurang lebih 5 ekor indukan. Saya pakainya wadah yang seperti ini, itu ukuran sekitar 40 sentian lah, 30 kali 40 cm. Itu sudah cukup untuk tempat minumnya. Untuk mandinya sendiri kadang juga di tempat minumnya itu untuk entok ya, karena memang tidak terlalu banyak mandi, mereka cuma mandi pada saat ingin menurunkan suhu tubuhnya. Jadi misalkan cuaca terlalu panas atau saat mengerami terlalu panas, biasanya mereka mandi. Selain itu entok sudah tidak mandi lagi. Selanjutnya adalah ini ya teman-teman. Nah, ini adalah box pembesaran ya. Jadi kenapa ini dibutuhkan? Karena untuk mengantisipasi jika entok kalian nantinya menetas ya. Jadi sudah tidak kebingungan karena sekalian sudah menyiapkan tempat untuk pembesaran nanti ya. Ini ukurannya sebenarnya terlalu besar, karena memang rencana mau saya sekat jadi 2. Cuman karena sudah nanggung, akhirnya ya sudahlah jadi 1 aja. Lalu selanjutnya adalah itu ya teman-teman. Nah, itu adalah tempat pembesaran, tetapi untuk anakan yang sudah mandiri alias sudah tidak memakai lampu. Nah, untuk ukurannya kurang lebih 3 kali 3 meter ya, bisa ditaruh di situ. Jadi memang untuk tempat itu sudah tidak memakai lampu lagi dan sudah mengajarkan entok untuk mandiri sudah. Jadi untuk pakannya juga sudah bukan pakan pabrikan lagi. Pakannya juga sudah mengikuti campuran pakan yang digunakan untuk entok dewasa. Dan yang terakhir ini teman-teman. Nah, kalau ini sebenarnya adalah kondisional. Jadi kalau misalkan kalian ada uang lebih pada saat kalian beli indukan atau siapan, misalkan ada uang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu, kalian bisa membuat alat ini. Nah, jadi ini adalah mesin giling atau mesin cacah untuk hijauan saya. Bisa dilihat teman-teman. Jadi modelnya minimalis, tetapi sangat bermanfaat. Untuk apa? Agar lebih efisien ya dalam memberikan pakan, dan juga agar hasil dari cacahannya itu lebih halus. Ini menggunakan mesin sanyu bekas ya teman-teman. Jadi saya belinya di barang-barang bekas, tempat barang-barang bekas itu. Ini harganya 150 kalau tidak salah dulu itu. Dan untuk kayu-kayunya sendiri ini kayu bekas juga, jadi memang biayanya tidak terlalu mahal. Nah, mungkin tadi ketambahan pisaunya saya beli online itu sekitar 30.000 ya, kurang lebih 200 lah, 200 sampai 300 ribu kalian sudah punya mesin cacah untuk hijauannya kalian. Jadi ini sebenarnya kondisional karena memang butuh biaya lagi, dan memang ini saya gunakan karena memang waktu saya untuk beternak itu memang sangat terbatas karena memang ada kesibukan lain. Jadi kalau misalkan saya motong hijauannya itu manual, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi kalau menggunakan mesin cacah itu waktunya lebih efisien, lebih singkat lagi. Ya, alhamdulillah walaupun dari barang-barang bekas,
Tapi mesin itu sudah banyak bantu, sudah mempermudah saya dalam memberi pakan entok. Selanjutnya adalah ini teman-teman. Ini adalah tempat untuk bertelur. Jadi ini juga perlu disiapkan, karena memang entok itu salah satu unggas yang sedikit pemalu menurut saya. Jadi mereka tuh kalau bertelur memang mencari tempat-tempat yang agak tersembunyi. Makanya di atas tempat bertelurnya saya kasih banner ya, agar lebih tertutup. Ya, mungkin itu saja untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.